ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin jamaah kajian online sirah sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih pertemukan kita melalui aplikasi Zoom ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini membawa keberkahan dalam kehidupan kita, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mendapatkan ilmu yang bisa kita amalkan dan kita ambil pelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini adalah tentang sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Dan ini sahabat yang ke-10 yang dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Walaupun bukan berarti sahabat ini dalam dalam rentetannya keutamaannya ke nomor 10 bukan ya. Kata para ulama itu kalau keutamaan di antara sahabat itu yang pasti pertama itu adalah 4 khalifah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, itu boleh kita kita urutkan keutamaannya ya. Abu Bakar lebih utama dari Umar, kemudian Umar daripada Utsman dan Ali. Dan nanti Utsman dan Ali perbedaan pendapat ya, di antara mereka ulama mengatakan harus Utsman dulu baru Ali. Ada yang mengatakan nggak apa-apa, nggak urutan pun Utsman dan Ali nggak apa-apa. Tapi kalau Abu Bakar, Umar ini yang pasti yang lebih utama. Nah setelah ini itu tidak harus urutan ya. Maksudnya keutamaan mereka masing-masing punya keutamaan tapi tidak urutan gitu. Artinya boleh diutamakan awalnya ini artinya semuanya mempunyai keutamaan ya. Yang pasti sahabat-sahabat yang dipastikan masuk surga ini 10 semuanya adalah mulia, semuanya adalah utama di dalam pandangan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah radhiyallahu anhum ajmain. Nah, hari ini kita akan membahas seorang sahabat yang begitu mulia, yang begitu dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sahabat yang memiliki akhlak yang sangat dipuji oleh banyak orang ya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memujinya dengan aminu hadhil ummah. Namanya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Namanya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Nama aslinya adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah. Dan Amir bin Abdullah, jadi bapaknya itu Abdullah ibn Jarrah. Bin Hilal bin Uhaib bin Dabbah. Skripnya belum tampak, Ustaz. Kenapa? Gambarnya belum tampak pelajaran. Oh iya. Ada nggak gambar saya? Tapi video udah hidup nih. Ya. Sudah. Sudah. Sudah kok. Sudah, Ustaz. Ya, saya ulangi lagi ya. Namanya adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah bin Hilal bin Uhaib bin Dabbah bin Al-Harith bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah Al-Quraisy Al-Fihri. Ya, nasabnya bersambung dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di kakeknya yang bernama Fihr. Ya, ini Quraisy. Ya, jadi beliau juga termasuk di antara sahabat yang bernasab Quraisy. Ya, bernasab Quraisy artinya kalau bernasab Quraisy ya ada hubungannya dengan Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Kakek buyut mereka sampai kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam. Tapi ibunya adalah Umaymah binti Ghanam bin Jabir bin Abdul Uzza bin Amirah bin Umayyah. Ini nama ibunya. Ya. Dan kan hadirin jamaah sekalian, Amir bin Abdullah, ini nama aslinya ya, Amir bin Abdullah bin Jarrah. Ini kunyahnya adalah Abu Ubaidah. Maka dengan kunyah inilah dia dikenal oleh masyarakat. Ya. Jadi dengan kunyah Abu Ubaidah ini lebih dikenal. Ya, jarang orang yang panggil beliau Amir bin Abdullah bin Jarrah, jarang.
Di dalam sejarah-sejarah pun sering namanya itu selalu dipanggil dengan Abu Ubaidah ibn Jarrah. Next, Ustaz. Ya, keislamannya. Ya, hadirin jamaah sekalian, sebagaimana kita ketahui, Abu Ubaidah ibn Jarrah termasuk as-sabiqun al-awwalun. Ya, ia termasuk yang pertama-tama masuk Islam, bahkan ia masuk Islam sebelum Rasulullah SAW mengumpulkan para sahabat di Darul Arqam bin Abi Arqam, ya, di rumah Arqam bin Abi Arqam. Sebelum para sahabat berkumpul di situ untuk dibina oleh Rasulullah, artinya jumlahnya belum 40 orang. Karena nanti Rasulullah mengumpulkan itu ketika jumlah sahabat sudah sampai 40 orang. Itu baru dikumpulkan di sana. Nah, ia masuk Islam berkat jasa dakwah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini sama seperti sahabat yang lain, ya. Seperti Talha, Zubair, Utsman, kemudian Abdurrahman bin Auf. Ya. Ini sahabat-sahabat ini masuk Islamnya apa? Atas jasa Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq yang dakwahin mereka. Ini Masya Allah luar biasanya, ya. Keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Artinya banyak sahabat-sahabat utama yang masuk Islam atas jasa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ia masuk Islam bersama dengan Utsman bin Affan dan Utsman bin Maz'un, juga Abdurrahman bin Auf. Barang masuk Islamnya. Ia pernah hijrah ke Habasyah dan pulang lagi ke Mekah, kemudian hijrah ke Madinah. Jadi apa? Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu ini, ya, dia walaupun orang Quraisy mendapatkan siksaan juga dari keluarganya. Karena masuk Islam, dia pernah hijrah ke Habasyah. Kemudian ketika ada kejadian di Mekah, ya, ada kisah bahwa setiap orang-orang Quraisy itu menyembah Allah, ya, pada kisah Ghoronik, ya, kita pernah bahas. Jadi dipikir oleh manusia ketika itu orang-orang Quraisy sudah masuk Islam, padahal ya mereka belum masuk Islam. Ya, mereka belum masuk Islam sampai ke telinga orang-orang yang sedang di Habasyah yang hijrah ini. Akhirnya mereka pulang lagi ke Mekah. Ternyata ketika mereka pulang ke Mekah, hadirnya mas sekalian, kisah tersebut tidak benar. Ya, kisah tersebut tidak benar dan akhirnya ya mereka mendapatkan siksaan kembali dan akhirnya setelah diperbolehkan hijrah oleh Rasulullah SAW, akhirnya para sahabat hijrah ke Madinah. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu juga hijrah ke Madinah dan sampainya di Madinah beliau dipersahabatkan oleh Rasulullah SAW dengan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, pemimpin kaum Aus, ya, pemimpin suku Aus di Madinah. Ya. Di Madinah ada suku Aus dan Khadraj. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini pemimpin Aus. Maka hadanya mas sekalian beliau disahabatkan dengan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Nanti kita akan bahas dah, insyaallah, ya, tentang Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, sahabat yang begitu mulia. Selanjutnya next. Nah, ini beberapa keutamaannya. Ya, banyak sekali, ya. Kalau masalah keutamaan ini banyak sekali yang dimiliki oleh sahabat Abu Ubaidah ini, sebagaimana sahabat-sahabat yang lain. Tapi di sini ada beberapa hal yang kita akan sebutkan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, ada 3 orang Quraisy yang sangat cemerlang wajahnya, tinggi akhlaknya, dan sangat pemalu. Bila berbicara mereka tidak pernah dusta, ya. Dan apabila orang berbicara mereka tidak cepat-cepat mendustakan. Mereka itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Nah, ini sahabat yang terkenal di kalangan para sahabat lain memiliki akhlak yang tinggi. 3 orang ini, Abu Bakar, Utsman, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Makanya 3 orang ini termasuk orang-orang yang sangat dicintai, ya, di kalangan para sahabat. Ya, orang banyak cinta kepada mereka. Khususnya Abu Bakar As-Siddiq, juga Abu Ubaidah bin Jarrah. Nanti kita akan bahas. Ya, mereka ini orang yang sangat dicintai oleh kaum muslimin karena mereka memilih akhlak. Akhlak mereka itu luar biasa. Di atas, ya, semua sahabat mempunyai akhlak yang bagus, tapi akhlak seperti Abu Ubaidah, Abu Bakar, dan Utsman ini memang di atas rata-rata daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Rasulullah SAW pernah memberikannya julukan Aminu hadhil ummah, orang yang paling terpercaya di antara umat ini. Nanti kita akan bahas, ya, ada kisahnya ini, bagaimana beliau mendapatkan julukan ini. Aminu hadhil ummah, orang yang paling terpercaya di antara umat ini. Ya, bukan berarti sahabat yang lain tidak terpercaya, tidak. Ya, bukan seperti itu. Ya, para ulama menjelaskan tuh, ya, bahwasanya ini sifat ini yang khusus dimiliki oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, sahabat yang lain juga dipercaya, bahkan kalau dalam ilmu hadis
Kita mengetahui ya, semua riwayat yang diriwayatkan oleh sahabat itu diterima oleh para ulama hadis ya, karena sahabat itu sifatnya thiqah ya, bisa dipercaya gitu ya. Tapi memang ada keutamaan-keutamaan tertentu, khususnya Abu Ubaidah bin Jarrah ini punya keutamaan tertentu. Apa? Dia ini orangnya sangat amanah, maka dia mendapatkan julukan Aminu Hadhil Ummah, orang yang paling terpercaya di antara umat. Selanjutnya teks. Next. Ya, nah ini jihadnya pada perang Badar, insyaallah. Ini yang subhanallah luar biasanya beliau ya. Abu Ubaidah bin Jarrah ini, beliau ini ikut semua peperangan bersama Rasulullah. Ya, hampir ratakan as-sabiqun al-awwalun ini dan al-mubashshiruna bil jannah, orang-orang yang dipastikan masuk surga ini emang semua peperangan bersama Rasulullah mereka ikut. Khususnya Abu Ubaidah ini ikut semua. Nah, di perang Badar beliau juga ikut ya. Bahkan ada jamaah sekalian, di perang Badar ini beliau berhasil menyusup ke barisan musuh tanpa takut mati. Ya. Kemudian ada jamaah sekalian, ada seorang tentara berkuda kaum musyrik menghadang dan mengejarnya. Orang itu kejar terus. Abu Ubaidah bin Jarrah selalu menghindar dari orang itu. Dikejar orang itu lagi, menghindar lagi. Ya, dikejar, menghindar lagi. Dikejar, menghindar lagi. Ya. Kemudian hadirin jamaah sekalian, akhirnya, sebentar maaf. Hadirin jamaah sekalian, akhirnya setelah dikejar dan akhirnya dihadapin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, dan akhirnya terjadi pertempuran di antara dua orang ini, dan akhirnya Abu Ubaidah bin Jarrah mampu membunuh orang tersebut. Dan ternyata siapa orang tersebut? Lawan tersebut adalah bapaknya Abdullah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Jadi ya, ketika peperangan Badar ini kan perang antara Islam dan musyrik ya. Perang penentuan. Makanya Al-Quran menyebut perang Badar ini dengan Yaumal Furqan, hari pembeda, di mana beda sekali antara Islam dan kesyirikan di dalam perang Badar ini, hadirnya jemaah sekalian. Dan ini bisa kita lihat di antaranya adalah ya, posisi Abdullah bin Jarrah, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu melawan ayahnya sendiri. Ya, dia sudah menghindar, tapi ayahnya tetap ingin bertemu dengan dia. Ya, karena ayahnya sangat membenci dia ketika dia masuk agama Islam, dan akhirnya Abu Ubaidah akhirnya meladenin ayahnya, dan akhirnya ayahnya dibunuh oleh Abu Ubaidah bin Jarrah ketika perang Badar. Ya, namanya adalah Abdullah bin Jarrah. Berkaitan dengan sifat ataupun sikap Abu Ubaidah bin Jarrah ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Mujadalah ayat 23. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasuluhu walau kana aba'um aw abna'ahum aw ikhwanakum aw ashiratakum. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak akan mendapatkan ya, kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir yuwadduna man haddallah, ya, akan saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kana aba'ahum, walaupun itu ayah-ayah mereka, au abna'ahum, ataupun anak-anak mereka, au ikhwanahum, ataupun saudara-saudara mereka, au asyiratahum, ataupun keluarga-keluarga mereka. Ya, jadi nggak mungkin itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita lihat dalam perang Badar. Ya, perang Badar ini memang itu adalah peperangan yang Yaumul Furqan, hari pembeda ya. Karena di situ bertempurlah antara Islam dan kemusyrikan. Walaupun antara kaum muslimin dan orang-orang kafir Quraisy ini ya saudara. Bahkan di antara keluarga Rasul kan ikut dalam peperangan tersebut. Seperti Abbas bin Abdul Muthalib ikut, tapi Bani Hashim ini khususnya dan keluarga Rasul ini ya bukan mau berperang, tapi dipaksa oleh Abu Jahal ketika itu. Ya, mereka tidak mau berperang sebenarnya, tapi dipaksa oleh Abu Jahal pada perang Badar ini. Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah berhadapan dengan bapaknya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berhadapan dengan anaknya sendiri, Abdurrahman bin Abu Bakar. Ya, sebelum Abdurrahman masuk Islam. Ya, pas Abdurrahman masuk Islam bilang kepada ayahnya Abu Bakar, "Wahai ayah, pada perang Badar itu aku melihat engkau, tapi aku selalu menghindar.
maka tidak terjadi peperangan dengan engkau. Ya. Apa jawab Abu Bakar, wahai Abdurrahman, andaikan waktu itu aku tahu engkau ada di situ, maka akan aku hadapi engkau. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Karena kenapa anaknya ikut dalam yang menentang Allah dan Rasulnya. Maka yang diperangi oleh Abu Ubaidah bin Jarrah ini bukan sosok ayahnya, bukan, tapi karena ayahnya menentang agama Allah, ingin memerangi Rasulullah SAW, mengusir Rasulullah, ya, membunuh ataupun menghalang-halangi jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan terpaksa Abu Ubaidah bin Jarrah ya, meladenin ayahnya dan akhirnya ya, terjadilah apa yang sudah terjadi. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala puji beliau. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala puji Abu Ubaidah bin Jarrah dengan Allah turunkan surat Al-Mujadalah ayat 23. Membenarkan apa yang sudah dia lakukan. Next, ini pada perang Badar. Selanjutnya, nah, perang Uhud, ya. Ya, kita tahu ya perang Uhud juga beliau ikut juga, dan ini peperangan yang sangat menentukan hadirin jamaah sekalian. Ketika itu, ya, sebagaimana kita ketahui, kaum muslimin tercerai-berai, ya, telah dikepung oleh pasukan Khalid bin Walid. Ya, jadi ketika 50 orang itu di antara mereka banyak yang turun, ya, kemudian Khalid bin Walid menyerang dari belakang dan akhirnya pasukan kaum muslimin dikepung dari depan dan dari belakang, dan akhirnya hadirin jamaah sekalian tercerai-berailah pasukan kaum muslimin ini, dan Rasulullah SAW kemudian berteriak, ya Abdul Mu'min, wahai hamba yang ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, ana Muhammad, ana Abdullah wa Rasuluh. Aku adalah Muhammad, aku adalah hambanya dan Rasulnya. Nah, maka ketika berteriak seperti itu, ya, maka orang-orang Muslim tahu keberadaan Rasulullah SAW. Tapi kemudian, ya, banyak juga orang-orang yang musyrik tahu keberadaan Rasulullah dan mengincar Rasulullah SAW. Jadi semua mengincar Rasulullah SAW, ingin membunuh Rasulullah. Sedangkan Rasulullah hanya dijaga oleh beberapa orang saja. Beberapa riwayat dikatakan beliau dijaga oleh 9 orang dari kalangan Ansar dan 2 orang dari kalangan Muhajirin. Nah, hadirin jamaah sekalian, Abu Ubaidah ketika itu berperang dengan sangat berani, dan ketika mendengar suara Rasulullah ini, beliau langsung berlari mendekat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Secepat kilat beliau mendekati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah SAW sudah dikepung oleh beberapa orang dan diladenin oleh para sahabat yang berada di keliling Rasulullah SAW. Ya, maka ketika itu, ya, ada orang-orang yang sudah memusuhi Rasulullah SAW dan melukai Rasulullah. Ya, kemudian gigi Rasulullah itu tanggal, kemudian kening Rasulullah SAW itu terluka. Ya, bahkan ada seorang musyrik yang pintar dalam mendunggang kuda, namanya Abdullah bin Qam'ah. Ya, Abdullah bin Qam'ah ini menyerang Rasulullah SAW, ya, memukul Rasulullah SAW dengan pedangnya, ya, sehingga penutup besi atau lingkaran besi penutup wajah Rasulullah SAW itu, ya, menembus kulit beliau. Artinya penutup wajah itu, ya, menembus kulit Rasulullah SAW setelah dipukul oleh Abdullah bin Qam'ah. Ya. Maka Abdullah bin Qam'ah mengatakan, rasakanlah, akulah ibnu Qam'ah. Dia bilang seperti itu, ya. Maka kata Rasulullah SAW, ya, semoga Allah menghinakanmu, wahai Abdullah bin Qam'ah. Ya, wahai ibnu Qam'ah. Dan akhirnya hadirin jemaah sekalian, ibnu Qam'ah ini matinya, ya, ketika dia lagi naik ke atas bukit, tanpa ketika dia ketahui ternyata jatuh. Ya. Ibnu Qam'ah ini jatuh dari atas bukit, ya, karena beliau sudah menyakiti Rasulullah SAW. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah ketika itu melihat, ya, Rasulullah terluka, ya, ada penutup mukanya ini yang melukai Rasulullah SAW, dan beliau akan mencabutnya, ya, akan dicabut oleh Abdullah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ternyata ketika dicabut itu, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tidak bisa mencabutnya dengan tangan, atau ada yang mengatakan untuk menghormati Rasulullah, ya, Abu Ubaidah tidak mau mencabutnya dengan tangannya. Maka Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu, ya, membuat menahan ataupun mencabut penutup dari besi tadi dengan gigi beliau, gigi geraham beliau. Ya. Maka hadirin yang dirahmati Subhanahu Wa Taala,
Maka ketika dicabut oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, dua giginya gompal, dua giginya putus. Dua gigi Abu Ubaidah ini patah gitu ya, karena saking kerasnya mencabut besi tersebut. Dan hadirin jamaah sekalian, yang anehnya ya, jadi Abu Ubaidah itu punya ciri dua giginya itu ya copot gitu. Yang anehnya hadirin jamaah sekalian, ya ketika dua giginya copot ini malah lebih kelihatan lebih indah Abu Ubaidah bin Jarrah ini. Ya. Bahkan ada orang mengatakan ya, tidak ada yang lebih indah jika kehilangan gigi melebihi indahnya gigi Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya, jadi Ubaidah bin Jarrah itu apa namanya dicabutnya itu apa penutup besi tadi yang melukai Rasulullah SAW dengan giginya dengan gigi Ibrahim yang menyebabkan dua gigi beliau kemudian gompal. Dan yang anehnya ya malah ketika dua gigi beliau ini gompal malah lebih indah, lebih ganteng gitu. Ya, padahal dua giginya copot dikarenakan apa mencabut yang sudah terkena di muka Rasulullah SAW. Jadi pada perang Uhud ya, peran beliau begitu besar sekali hadirin jamaah sekalian. Next. Next. Nah, ini beliau ini yang kita bahas tadi ya, mendapat julukan orang yang terpercaya di antara umat ini. Jadi ini memang kisah yang luar biasa dan inilah mungkin kalau kita bicarakan tentang keagungan beliau, ya inilah yang sangat luar biasanya. Ya, beliau mendapatkan julukan orang yang terpercaya, aminu hadhil ummah, orang yang sangat terpercaya. Jadi ketika itu Rasulullah SAW datang dari kalangan Bani Najran. Jadi orang Bani Najran ini orang Arab yang tinggal di Yaman, ya, tapi mereka ini agamanya Nasrani. Ya, Najran ini sekarang masuk Saudi ya, tapi dulu dia itu perbatasan antara Yaman dan Saudi gitu. Ya, dulu masuk Yaman tapi sekarang masuk Saudi. Najran. Mereka ini mayoritas Bani Najran ini beragama apa? Beragama Nasrani. Ya, maka mereka datang kepada Rasulullah dan berdebat dengan Rasulullah. Masalah ketuhanan, masalah kenabian Nabi Muhammad dan juga masalah Nabi Isa alaihi salam. Ya, berdebatlah. Ya. Sampai dikisahkan dalam riwayat ya debatnya itu sampai 3 hari 3 malam. Ya. Terus berdebat Rasulullah ya, maksudnya meladenin mereka ya untuk agar mereka ini menerima kenabian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ada jamaah sekalian, mereka bertanya kan tentang Nabi Isa, siapakah Nabi Isa? Dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ali Imran ayat 59 sampai 61. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna mathala Isa indallah kamathali Adam, khalaqahu min turabin, tsumma qala lahu kun fayakun. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ini ajakan mubahalah. Ya, ajakan mubahalah. Mubahalah itu artinya apa? Sumpah. Ya, sehingga kalau ada yang berbohong di antara mereka, nanti Allah akan berikan laknat kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya inna mathala Isa indallah, sesungguhnya permisalan Isa di hadapan Allah Subhanahu wa taala kamathali Adam, seperti Nabi Adam. Khalaqahu min turab. Ya, kami ciptakan kata Allah Nabi Adam itu dari tanah. Nabi Isa masih mengandung, ada ibunya, ya, Maryam, walaupun nggak punya ayah. Nabi Adam nggak punya ayah, nggak punya ibu, tapi diciptakan oleh Allah dari tanah. Ya. Tsumma qala lahu, maka Allah mengatakan kepadanya kun fayakun. Jadilah, maka jadilah. Al-haqqu min rabbika, kebenaran itu dari Tuhanmu. Fala takum minal mumtarin, maka janganlah kalian itu apa namanya termasuk orang-orang yang menentang. Faman hajjaka min ba'di ma ja'aka minal ilmi, maka barang siapa yang menentang engkau ya, min ba'di ma ja'aka minal ilmi, setelah ya, apa yang datang kepada mereka daripada ilmu, faqul ta'alau, maka katakanlah, marilah, nad'u abna'ana, kita bawa anak-anak kita, wa abna'akum, dan anak kalian,
Wa nisa'ana wa nisa'akum, perempuan-perempuan kami dan perempuan-perempuan kalian. Wa anfusana wa anfusakum, jiwa kita juga, diri kita juga. Tsumma nabtahil, ya. Kemudian mari kita mubahalah, ya. Wa naj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Dan kita jadikan laknat Allah kepada orang-orang yang berdusta. Maka hadirin jamaah sekalian, Rasulullah sudah siap, ya, bawa keluarganya, dibawa Fatimah, dibawa Hasan Hussein. Ya, Rasulullah bawa Hasan Hussein dalam sebuah selimut. Keluarganya Rasulullah SAW, ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga. Ya, ikut hadirin jamaah sekalian. Dan mereka sudah siap untuk bermubahalah. Tapi tiba-tiba mendengar ayat ini, orang-orang Najran kemudian ketakutan. Dan akhirnya ya, mereka nggak mau. Ya, mereka bilang, kalau memang dia ini seorang nabi, nanti kita akan celaka. Keluarga kita pun akan celaka. Udahlah, nggak usahlah kita mubahalah ini. Dan akhirnya mereka berjanji akan memberikan jizyah. Jizyah itu apa? Pajak, ya. Jadi dulu kan Rasulullah berdakwah, kalau nggak mau masuk Islam, bayar jizyah. Jizyah itu bayar pajak, ya. Maka kalau bayar jizyah, harta mereka, keluarga mereka aman semua. Sebagaimana Muslim membayar pajak zakat, ya. Mereka juga diwajibkan bayar jizyah. Kalau bayar jizyah, harta mereka, keluarga mereka semuanya aman. Ya, maka hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala, maka berjanji mereka akan membayar jizyah dan minta kepada Rasulullah agar Rasulullah mengirimkan orang yang dipercaya oleh Rasulullah untuk mengambil harta ini. Maka kata Rasulullah SAW di hadapan para sahabat, ya, kata Rasulullah, besok aku akan mengirimkan seseorang yang paling terpercaya di antara umat ini. Aminu hadhil ummah, orang yang paling terpercaya di antara umat ini. Maka Umar mengatakan ketika itu, Umar berharap dialah yang dipilih oleh Rasul. Sampai kata Umar, aku sampai membusungkan dadaku biar Rasul itu pilih aku gitu. Ini pengakuan Umar sendiri, ya. Sampai Umar mengapa? Meninggikan badannya agar Umar yang dipilih oleh Rasulullah. Ternyata yang dipilih oleh Rasulullah siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan dialah yang mendapatkan julukan orang yang terpercaya di antara umat. Abu Ubaidah bin Jarrah yang kemudian mengambil apa? Harta, ya, milik orang-orang Bani Najran untuk diserahkan kepada Rasulullah SAW. Next one. Perang Dzatu Salasil sebagai bukti ketawaduannya. Nah, ini kan kita bilang tadi, Abu Ubaidah bin Jarrah ini seorang sahabat yang punya keutamaannya, yaitu sifatnya yang begitu mulia. Ya, dia tidak ada kecintaan sedikit pun terhadap dunia, nggak ada. Dia orang yang sederhana, walaupun nanti dia menjadi panglima di Syam, komandan di Syam, tetap dia menjadi orang yang sangat sederhana. Maka jemaah sekalian, dalam perang Dzatu Salasil ini kita akan melihat bagaimana bukti ketawaduan beliau. Ya. Dzatu Salasil adalah perang ketika itu di sebuah daerah namanya Balai. Ya, Rasulullah SAW mengutus Amr bin As ke wilayah Balai dan Azrah. Nah, hadirin jamaah sekalian, Amr bin As ini ibunya adalah orang Balai. Ibunya Amr bin As orang dari Balai itu. Maka beliau ingin mengambil hati penduduk ini dengan jalur kekerabatan. Karena ibunya orang situ, dia datang, ya dia pengen mendekatinya dengan jalur kekerabatan. Tapi hadirin jamaah sekalian, sesampai di mata air mereka yang bernama Salasil, maka disebut dengan Dzatu Salasil. Amr bin As merasa ragu, ya, setelah melihat persiapan musuh. Ya, dia melihat, wah ternyata mereka siap dan pasukannya banyak. Maka Amr bin As mengutus seseorang kepada Rasulullah SAW agar Rasulullah mengirimkan bala bantuan, ya, kepada Amr bin As. Maka adanya jemaah sekalian mendengar ini, maka Rasulullah mengirimkan bantuan, ya. Dan bantuan ini terdiri dari para sahabat-sahabat utama dari kalangan Muhajirin dan Ansar. Ya, di situ ada Abu Bakar, ada Umar, dan banyak sahabat-sahabat yang secara senior jauh lebih senior daripada Amr bin As radhiyallahu anhu, ya. Dan dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Ya. Maka hadirin jemaah sekalian, Rasulullah ketika itu berpesan, satu pesan Rasulullah, janganlah kalian ini berpecah belah. Ya, karena mungkin Rasulullah sudah tahu, ya, ini pasukan bantuan yang didatangkan sahabat-sahabat mulia, sedangkan Amir sebelumnya Amr bin As, ya, sahabat yang baru masuk Islam ketika itu. Ya, Amr bin As kan masuk Islamnya setelah perjanjian Hudaybiyah, ya, setelah perjanjian Hudaybiyah sebelum Fathu Mekah.
Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ketika sampai di situ Amr bin As sudah mengatakan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah, "Wahai Abu Ubaidah, kalian itu hanya pasukan bantuan, aku tetap amir." Ya. Maka kata Abu Ubaidah bin Jarrah, "Yaitu terserah engkau." Dipastikan lagi. Ya. Sampai berapa kali Amr bin As mengatakan? Sampai 3 kali. Ya. Kata Abu Ubaidah, "Terserah engkau, wahai Amr bin As. Kami ini sudah diberikan pesan oleh Rasulullah agar jangan berpecah belah. Maka kami tidak mau berpecah belah." Dan akhirnya ya, Amr bin As tetap menjadi amir dan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu ya sholat di belakang Amr bin As. Jadi ketika itu kalau ada pasukan, diutus pasukan, amirnya sebagai imam sholat. Ya, padahal kalau kita lihat kan banyak sahabat yang lebih senior. Ya, Abu Ubaidah jelas lebih senior daripada Amr bin As. Tapi agar menjaga hati tadi supaya tidak terjadi supaya tidak terjadi perpecahan hadirin jamaah sekalian, maka Abu Ubaidah karena memang Abu Ubaidah ini tidak ada kecintaan dunia sedikit pun di dalam hatinya. Orang yang sangat rendah hati, ya, yang tujuan hidupnya itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya Amr bin As yang tetap menjadi amir dan dia yang memimpin menjadi imam salat. Amr bin As. Itu ya, salah satu bukti ketawaduan siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Next. Jihadnya dalam membebaskan negeri Syam. Oke. Masya Allah. Jadi ini keutamaan yang sangat luar biasa juga adalah Abu Ubaidah bin Jarrah adalah seorang sahabat yang kemudian membebaskan negeri Syam. Sahabat yang membebaskan negeri Syam ini amirnya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya beliau juga sangat berjasa untuk agar kaum muslimin bersatu membaiat Abu Bakar. Jadi beliau juga berjasa ya, agar kaum muslimin bersatu untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kita sudah pernah bahas di pembahasan Khalifah Umar. Ketika itu kaum Ansar sudah berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah, ya, dan mereka ingin mengangkat Sa'ad ibn Ubadah sebagai khalifah. Tapi kemudian Abu Bakar As-Siddiq, ya, Umar mendengar hal ini, maka Umar mengajak Abu Bakar dan Abu Ubaidah untuk menemui orang-orang Ansar. Dan akhirnya terjadi perbedaan pendapat, ya, saling pendapat, dan akhirnya semua itu ya dikalahkan. Maksudnya perbedaan pendapat ini kemudian bisa diredamkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, dengan perkataan Abu Bakar As-Siddiq mengutip hadis Rasulullah SAW, al-a'immatu min Quraisy. Ya. Para imam itu daripada orang-orang Quraisy. Maka kata Abu Bakar, ini ada Umar dan Abu Ubaidah. Ya, kalian tahu mereka orang Quraisy, mereka orang utama. Silakan baiat. Ya. Bahkan Abu Bakar menyuruh untuk membaiat Abu Ubaidah ketika itu. Ya, karena ada orang yang dari mulut Rasul langsung mengatakan orang yang paling terpercaya di antara umat ini. Tapi kemudian kata Abu Ubaidah, aku tidak mau dibaiat, sedangkan di sini ada orang yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menggantikan beliau untuk sholat ya, selama Rasulullah sedang sakit. Tidak mungkin aku akan menggantikan beliau. Maka akhirnya mereka bersepakat untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ini perannya yang begitu besar. Nah, maka ketika Abu Bakar menjadi khalifah ini, ya setelah memerangi orang murtad, setelah memerangi memerangi para pengkhianat-pengkhianat, ya. Maka akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu mulai ekspansi keluar. Ya, jadi awalnya itu membenahi dalam dulu yang sempat rusak. Ya, maksudnya ada orang murtad, ada orang yang mengaku nabi palsu. Ya, ini diselesaikan dulu ya Abu Bakar. Setelah ini semuanya selesai, mulai kemudian ekspansi keluar, yaitu menaklukkan negeri-negeri di sekitar Jazirah Arab, yaitu Persia dan Syam. Nah, Persia awalnya ya dua ini di zaman Abu Bakar, Abu Ubaidah bin Jarrah di Syam, Khalid bin Walid di Persia, di Irak. Ya. Nah, ada jamaah sekalian, tapi ketika di Syam ini agak kesulitan, ya, karena Romawi begitu besar mempersiapkan pasukan, nah, akhirnya Khalid bin Walid dipindah tugaskan. Ya. Dari Irak disuruh oleh Abu Bakar untuk ke Syam membantu Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Khalid bin Walid lah yang menjadi amirnya.
Jadi Khalid bin Walid langsung pergi karena Khalid bin Walid memang terkenal kehebatan beliau di dalam memimpin pasukan. Ini yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Khalid bin Walid. Maka Khalid bin Walid pergi dari Irak menuju Syam membantu Abu Ubaidah dan beliau menjadi amir. Maka kalau beliau jadi amir ya beliau yang jadi imam salat. Nah, setelah itu hadirin jamaah sekalian, ya setelah beliau jadi amir, tiba-tiba khalifah ketika itu wafat. Maka digantikan oleh Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab, salah satu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab adalah mengganti Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, mengganti Khalid bin Walid kembali menjadi ya, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Jadi pemimpin umum itu ketika itu kan Khalid bin Walid. Awalnya kan Abu Ubaidah. Ya, masuk Khalid lah yang sebagai komandan umumnya, sebagai komandan besarnya, ya, jenderalnya lah gitu. Nah, tiba-tiba ada jamaah sekalian wafat Abu Bakar, maka Abu Bakar langsung buat surat, ya, memberitahu bahwasanya Abu Bakar sudah meninggal digantikan oleh Umar dan Umar meminta agar penggantinya itu adalah, ya, maksudnya Umar meminta agar Khalid diturunkan lagi dan digantikan kembali oleh Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Ya, dan Khalid menjadi panglima komandan batalion kembali. Ya, jadi tetap jadi panglima juga, tapi bukan panglima umumnya, tapi panglima batalion. Panglima batalion. Jadi memimpin beberapa pasukan lah gitu. Khalid bin Walid. Nah, hadirin yang dirahmati Subhanahu wa taala. Nah, Abu Ubaidah karena beliau orang yang sangat luar biasa, ya, dia tidak mau kemudian melemahkan pasukan kaum muslimin untuk menaklukkan Damaskus. Jadi ketika itu lagi penaklukan Damaskus, ya sampai surat dari Umar ini, ya Abu Ubaidah nggak langsung digantikan oleh Abu Ubaidah. Tapi Abu Ubaidah tetap saja ikut berperang. Surat ini disimpan oleh Abu Ubaidah. Sampai setelah penaklukan Damaskus, baru kemudian ada orang yang ngasih tahu Khalid bahwasanya sudah datang surat. Ya, Abu Bakar sudah wafat, digantikan Umar, dan Umar menggantimu. Maka Khalid bin Walid datang kepada Abu Ubaidah, kemudian mengatakan, wahai Abu Ubaidah, kenapa engkau tidak memberitahukan aku? Engkau bisa menggantikan aku. Maka kata Abu Ubaidah, wahai Khalid, ya, aku tidak mau nanti akan membuat kaum muslimin itu kemudian menjadi lemah karena diganti pemimpin. Karena orang tahu bagaimana kehebatan engkau dalam berperang. Ya, maka ya, ditunggu dulu oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Andaikan engkau tidak tahu, ya, nah ini saya Abu Ubaidah nggak bakal ngomong. Tapi setelah dia tahu, akhirnya kemudian digantikan kembali Abu Ubaidah lah yang menjadi panglima utama daripada peperangan penaklukan negeri Syam ini, dan Khalid menjadi komandan batalion. Ya, jadi bagaimana Abu Ubaidah tetap menghormatin Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, karena ketika itu wilayah keadaan dalam keadaan genting. Ya. Mereka takut nanti Abu Ubaidah takut nanti kemudian pasukan muslimin kemudian lemah dan mereka tidak semangat untuk berperang karena diganti kembali. Padahal Abu Ubaidah orang yang sangat disegani. Banyak orang yang sangat mencintai Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Mereka tidak ada masalah juga ketika pimpinan ini dipegang oleh Abu Ubaidah. Umar ketika ditanya, kenapa engkau gantikan Khalid? Lalu Khalid memang orang yang sangat pintar dalam berperang. Kata Abu Umar radhiyallahu anhu, ya, tidak ada yang boleh menjadikan Abu Ubaidah itu sebagai pasukannya. Ya. Tidak ada yang boleh menjadikan Abu Ubaidah itu sebagai pasukannya. Artinya kalau berada di sebuah peperangan, Abu Ubaidah harus menjadi pemimpin. Begitulah kurang lebih yang diinginkan oleh Umar bin Khattab. Dan feeling Umar ini benar karena penaklukan Syam itu, ada jamaah sekalian, banyak sekali penaklukan benteng-benteng itu dilakukan oleh Abu Ubaidah tidak dengan peperangan. Ya, kecuali perang Yarmuk yang sangat besar, tapi hampir rata itu ditaklukkan dengan diplomasi yang dilakukan oleh Abu Ubaidah. Dan akhirnya banyak orang yang masuk Islam atau banyak orang yang kemudian menyerahkan negerinya tanpa adanya peperangan. Ya, ini berkat siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan yang terakhir adalah yang sangat penting adalah Palestina. Ya. Palestina itu ya tidak dengan peperangan masuknya, tapi melalui jalur damai. Setelah dikepung dan akhirnya mereka mau untuk menyerahkan Palestina, tapi dengan syarat Umar bin Khattab sendirilah yang harus datang untuk mengambil Palestina. Umar bin Khattab sendirilah yang harus datang untuk ke Palestina.
Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Umar bin Khattab mengiyakan, ya, dan akhirnya hadirin jamaah sekalian, datanglah Umar bin Khattab ke Palestina, ya, atau Aliyah. Ya, akhirnya Umar bin Khattab pergi, ya, dan akhirnya mengambil Palestina dengan damai tanpa adanya peperangan. Ya, dan sampai sekarang masih ada itu perjanjian Umar, Ahdul Umariyah. Ya, artinya di Palestina itu gereja tidak boleh diganggu, rumah ibadah tidak boleh diganggu, salib mereka tidak boleh diganggu, pendeta-pendeta tidak boleh diganggu. Dan sampai sekarang ada orang asli Palestina beragama Nasrani, bahasanya bahasa Arab, ya, tapi mereka beragama sampai sekarang masih ada. Ya, siapapun tidak boleh diganggu untuk melakukan ibadah di situ. Dan ini sampai sekarang masih ada jemaah sekalian, ya. Al-Ahdul Umariyah, perjanjian Umar. Jadi Umar datang ke sana. Ya, Umar langsung datang ke sana untuk apa hadirnya jemaah sekalian? Ya, untuk kasih tahu bahwasanya mereka semua aman, ya, tidak boleh diganggu dan yang lainnya. Ya, dan Patrick itu pastornya yang ada di sana itu kemudian sangat kagum sekali dengan Khalifah Umar karena beliau datang hanya dengan satu orang ajudannya, ya, dan hadirnya masa dengan pakaian compang-camping dan satu ekor unta atau kedelai gitu. Tanpa dengan pengawalan yang ketat, tanpa dengan yang luar biasa sebagaimana raja-raja yang lain. Ini yang membuat Patrick Palestina ketika itu, ya, sangat kagum dengan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan ini salah satunya berkat, ya, jasa Abu Ubaidah bin Jarrah. Artinya kalau kita bicara Syam, ya, Syam ini semuanya, ya, Abu Ubaidah lah yang sangat berjasa. Selain yang lain, ya, seperti Khalid bin Walid juga berjasa, Amr bin As, kemudian juga siapa? Yazid bin Abi Sufyan. Tapi memang peran sentral itu dipegang oleh sahabat yang mulia Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Nah, syahidnya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Nah, jadi ketika Syam ini sudah dikuasai oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, ya, hadirin jamaah sekalian, akhirnya Abu Ubaidah menjadi panglima di sana, menjadi gubernur di Syam. Ya, Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau menjadi gubernur di Syam. Tiba-tiba di Syam ada namanya wabah taun. Ya, taun itu penyakit menular tapi lebih dahsyat dan ganas gitu. Jadi modelnya itu ada seperti luka di tubuh, ya, tiba-tiba luka ini cepat membesar dan dalam waktu satu hari, tidak sampai satu hari satu malam, orang bisa meninggal karena luka tersebut. Ini wabah yang ada di Syam ketika itu, khususnya sebuah daerah namanya Amwas. Sebuah daerah namanya apa? Amwas, daerah Amwas. Nah, ketika itu ada wabah yang sangat besar seperti itu, ya, Khalifah Umar awalnya pengen masuk ke Syam. Ya. Tapi hadirnya mas sekalian, ketika sampai di perbatasan, ya, orang kasih tahu, wahai Umar, di Syam ini akan ada wabah taun yang sedang mengganas dan parah. Maka Umar ketika itu ragu-ragu, terus masuk Syam atau pulang lagi ke Madinah. Maka Umar berdiskusi, hadirnya mas sekalian. Ya, Abu Ubaidah ada di situ, ada panglima-panglimanya, ada Yazid bin Abi Sufyan, Mu'az bin Jabal, dan yang lainnya ada di situ. Ya, maka Umar bin Khattab berdiskusi dengan para sahabat, kira-kira gimana nih? Terus kita ke Syam atau kita kembali ke Madinah? Ada yang mengatakan terus wahai Umar, ada yang mengatakan kembali lagi ke Madinah. Tapi akhirnya diputuskanlah Umar ketika itu untuk pulang kembali ke Madinah. Maka Abu Ubaidah protes. Wahai Umar, kenapa engkau pulang ke Madinah? Atafirru min qadarillah. Apakah engkau lari daripada takdir Allah? Kata Umar mengatakan, ya, bal afirru min qadarillah ila qadarillah il-ukhra. Ya, kata Umar, aku berlari daripada qadarullah menuju takdir Allah yang lain. Ini jawaban diplomasi yang luar biasa Umar. Ya, lari dari takdir Allah menuju takdir Allah yang lain. Dan akhirnya Umar pulang, Abu Ubaidah menetap di situ. Ya. Maka dan jamaah sekalian, Abu Umar bin Khattab sebenarnya sudah nulis surat kepada Abu Ubaidah. Untuk apa? Agar Abu Ubaidah ini kembali ke Madinah juga, ditarik. Ya, kata Umar, wahai Abu Ubaidah, ini surat aku, setelah engkau baca langsung kau pergi ke Madinah. Ya, agar untuk apa? Umar ingin menyelamatkan Abu Ubaidah jangan sampai terkena wabah tersebut. Tapi kemudian Abu Ubaidah sudah tahu niat Umar ini.
Ya, akhirnya Abu Ubaidah tulis surat kepada Umar, wahai Umar, janganlah engkau memberikan beban aku yang berat. Ya, aku tahu niatmu ini apa. Ya, maka kata Abu Ubaidah bin Jarrah, ya apa dia bilang, ya aku tidak bisa meninggalkan pasukanku dan kaum muslimin yang sedang berada di sini. Ya, maka hilangkanlah semua keinginanmu itu. Maka ketika Umar dapat surat itu, Umar nangis. Maka orang-orang mengatakan, wahai Umar, apakah Abu Ubaidah sudah wafat? Kata Umar, belum, tapi seolah-olah sudah wafat bagiku. Jadi Umar sudah tahu ini bakal sebentar lagi. Dan ternyata benar hadirnya jamaah sekalian, ya Abu Ubaidah kemudian wafat, ada luka di tangannya, ya orang tahu, dan akhirnya dalam waktu tidak sampai 1 hari 1 malam, Abu Ubaidah bin Jarrah juga wafat juga, ya terkena wabah ini, dan itu terkena sampai 5.000 orang lebih yang terkena wabah taun ini dalam waktu yang sangat singkat sekali. Ada jamaah sekalian. Maka ketika itu Abu Ubaidah bilang, ya, pengganti beliau adalah Mu'adz bin Jabal. Abu Ubaidah wafat, digantikan amirnya, gubernurnya yaitu Mu'adz bin Jabal. Tapi ternyata Mu'adz bin Jabal juga kena juga. Ya, dan akhirnya Abu Ubaidah kena wafat, Mu'adz bin Jabal juga wafat, Yazid bin Abi Sufyan juga wafat, terkena wabah taun yang ada di Amwas ini. Maka hadirin sekalian, Umar sangat sedih ketika mendengar Abu Ubaidah bin Jarrah ini wafat. Bahkan Umar itu hadirin jamaah sekalian dalam meninggal itu pernah mengatakan, Abu Ubaidah masih hidup, maka aku akan mengangkat. Itu yang sudah dipersiapkan oleh Umar untuk menggantikan beliau sebagai khalifah adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Tapi ya takdir mengatakan lain karena ya Abu Ubaidah bin Jarrah meninggal dunia duluan sebelum Umar wafat. Itu sekitar setengah 11. 10. Oh, jam 10 kurang. Persis ya jam 10. Ya itu saja dari saya tentang sahabat siapa Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Khairul Anam. Baik. Terima kasih Ustaz Firmansyah. Berikutnya silakan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan boleh langsung menyalakan audionya atau menuliskan di kolom chat masing-masing. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Saya Luki Ustaz di Bandung. Ya, mau bertanya mengenai ini Ustaz. Pada saat penaklukan Syam itu Khalifah Abu Bakar tiba-tiba mengganti Khalid bin Walid Ustaz. Ya, tadi dikatakan bahwa alasannya adalah Abu Ubaidah tidak boleh jadi pasukan gitu, harus jadi amir. Ada juga riwayat kalau tidak salah, apakah sama kondisinya, Umar itu dengan alasan mengganti Khalid itu supaya tidak ada kesombongan karena Khalid itu menang terus gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Ya, jadi Umar itu mengganti Khalid itu 2 kali Pak. Mengganti Khalid itu 2 kali. Yang pertama kan digantikan dari pemimpin umum menjadi panglima detasemen gitu kan. Maksudnya komandan yang pemimpin kecil pasukan lah gitu kan, bukan komandan utamanya. Nah, terakhir sebelum Khalid meninggal itu terakhir Khalid dibebas tugaskan dari seluruh komandan. Nah, jadi orang bertanya juga kepada Umar, kenapa wahai Umar engkau kok memecat Khalid padahal Khalid terkenal seorang panglima perang yang sangat unggul. Kan pada perang Yarmuk itu Abu Ubaidah bin Jarrah itu mengalah Pak. Jadi pemimpin itu Abu Ubaidah. Tapi ketika perang Yarmuk dalam keadaan sangat genting dan terdesak, Abu Ubaidah tahu nih kemampuan Khalid memang untuk memimpin pasukan ini. Maka pemimpin ketika itu berganti. Walaupun Umar tahunya Abu Ubaidah, tapi Ubaidah menyerahkan kepada Khalid bin Walid. Abu Ubaidah tetap berperang, tapi yang ininya panglima komandonya ketika perang Yarmuk itu adalah Khalid bin Walid. Karena kehebatan Khalid itu luar biasa dalam strategi perang, diakuin semuanya. Nah, hasilnya mas kalian, maka maka ketika itu Umar memecat Khalid yang kedua kalinya, itu Umar juga mengatakan ya
Agar kenapa? Agar kiranya orang-orang ini tidak menganggap Khalid ini segalanya. Jadi kalau dipegang Khalid pasti menang gitu. Kalau dipegang Khalid pasti menang. Nah, Umar nggak mau seperti itu. Ya, Umar tidak mau, dan ini bentuk kecintaan Khalifah Umar kepada Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ya. Khalifah Umar nggak mau. Jadi dua hal yang berbeda Ustaz saat peristiwanya ya. Iya. Yang mana yang duluan Ustaz? Yang tadi yang saya katakan itu, Abu Ubaidah tidak boleh ada yang Abu Ubaidah menjadi panglima. Itu yang pertama ya. Ya, makasih Ustaz. Iya. Ya, selanjutnya silakan. Ya, silakan. Enggak ada yang nanya. Ya ada kali ya. Enggak ada yang nanya. Selesai. Kiri. Baik. Kalau nggak ada yang nanya, berarti alhamdulillah sudah pada paham ya. Baik, terima kasih Ustadz Firmansyah. Semoga sehat selalu dan semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan Bapak Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga diberikan ilmu yang bermanfaat dan keberkahan waktu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup majlis ilmu ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.